pada tahun 2016, kemudian melanjutkan studi dan baru saja menyelesaikan studi spesialis radiologi kedokteran gigi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2020. Saat ini beliau sebagai staf pengajar di bagian radiologi kedokteran gigi FKG Unair. Beliau juga berpraktek sebagai dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unimu Semarang serta RS Katolik Saint Vincentius A. Paulo RKZ. Kemudian berikut adalah daftar dari karya tulis dan publikasi ilmiah yang telah beliau keluarkan. Di sini bisa kita lihat ada banyak sekali ini, mulai dari karya ilmiah yang dipublikasikan baik di jurnal internasional, nasional, maupun juga berperan aktif pada beberapa konferensi ilmiah. Kemudian ini adalah riwayat organisasi beliau. Beliau saat ini juga sebagai pengelola jurnal IKRIGI. Kemudian beliau juga aktif sebagai anggota IKRIGI tentunya dan ASEAN Academy of Oral and Maxillofacial Radiology. Kemudian Dr. Aga juga pernah menjadi tim DPI radiologi forensik pada bencana tsunami di Selat Sunda pada tahun 2019. Kemudian ini adalah banyak sekali prestasi beliau ya. Mungkin akan saya bacakan yang terbaru. Jadi beliau adalah lulusan terbaik spesialis radiologi kedokteran gigi tahun ajaran 2020-2021 dari FKG 4 dan juga peringkat 1 uji kompetensi spesialis radiologi kedokteran gigi tahun 2021. Dan masih banyak lagi prestasinya tentunya. Sangat beruntung sekali kita masih bisa hadir di sini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Aga. Semoga kita semua masih semangat ya untuk bisa menerima materi ini dengan baik. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan, ini saya stop share dulu ya. Kami persilakan Dr. Aga untuk bisa memulai presentasinya. Saya ingatkan kembali, peserta yang ingin bertanya dapat bertanya melalui kolom chat atau bertanya langsung dengan mengklik raise hand pada tombol reaksi di bawah nih. Terima kasih, monggo Dr. Aga kami persilakan. Waktu presentasinya sekitar 60 menit, setelah itu bisa dilanjutkan, karena ini ada dua materi ya, ada satu juga hands-on, setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan hands-on. Jadi waktunya kurang lebih 60 menit, kemudian tanya jawab 15 menit setelah hands-on. Monggo kami persilakan waktu dan layar kepada Dr. Aga. Oke, ya, terima kasih Dr. Dina, terima kasih untuk panitia PARI webinar hari ini. Izinkan saya share screen materi pada siang hari ini. Yang terakhir mungkin ya harus masih pada semangat, karena ini udah materi terakhir, materi yang ke-8. Semoga masih pada on semuanya, teman-teman radiografer di sini. Ya, untuk siang ini, jadi saya perkenalkan, saya Dr. Gigi Aga Satria, spesialis radiologi kedokteran gigi dari FKG Unair, dan hari ini akan membawakan materi mengenai metode object localization pada teknik radiografi intraoral. Jadi ini masih terkait dengan materinya yang dibawakan oleh Mbak Dena tadi sebelumnya. Nah, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan dulu tentang Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, karena acara ini juga bisa terselenggara karena kerjasama antara PARI Jawa Timur dengan FKG Unair, khususnya bagian radiologi. Jadi kita memang adalah sekolah kedokteran gigi yang paling tua di Indonesia, dan saat ini sudah terakreditasi nasional maupun internasional. Mungkin teman-teman sudah pernah ke sini juga. Jadi kita juga ada Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang ada di sebelah kampusnya. Jadi ada di Jalan Profesor Dr. Mustopo. Kalau teman-teman lihat dari RSUD Dr. Sutomo, ada bangunan di sebelah kiri warna merah, itu adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut kita. Nah, ini bagian radiologi kedokteran gigi, jadi ada beberapa dokter di sini yang juga ada di room ini pada siang hari ini. Selamat bergabung, dokter-dokter. Dan ini fasilitas radiologi kedokteran gigi yang ada di RSGM kami. Jadi ada alat CBCT, juga periapikal, panoramik, dan ekstraoral lainnya. Nah, mungkin teman-teman di sini masih asing dengan spesialis radiologi kedokteran gigi gitu ya. Kalau misalnya tadi ada Dr. Paulus gitu,
beliaunya adalah spesialis radiologi umum, kan sudah umum. Jadi spesialis radiologi kedokteran gigi ini memang masih sangat baru dan jarang gitu. Jadi memang dia bertugasnya adalah tentang teknik dan interpretasi pencitraan diagnostik yang di sekitar area gigi dan mulut gitu. Dan kita sudah ada ikatan profesinya sama seperti Pari, kita namanya IKARGI, dan kita juga sudah diakui oleh PDGI, jadi Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan juga oleh Konsil Kedokteran Indonesia dari pusat. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin spesialis radiologi kedokteran gigi memang masih sedikit, makanya teman-teman di sini mungkin masih pada asing gitu ya, dengar ada apa ini spesialis radiologi kedokteran gigi kok kayaknya masih asing gitu. Memang jumlah kita baru sedikit sampai tahun ini, jadi masih ada 63 yang tersebar di seluruh Indonesia, dan di Jawa Timur sendiri hanya ada 6, 4 ada di Surabaya, dan 2 di Malang. Jadi mungkin kedepannya semoga bisa lebih luas lagi dan nanti sering bekerja sama dengan Pari. Gitu. Karena kerjasama kita SPRKG dengan Pari ini cukup banyak ya di Indonesia. Jadi kemarin sempat di Jakarta, ini sekarang kita yang Pari Jawa Timur dengan RKG UNER gitu. Nanti bulan depan ada lagi kalau teman-teman tahu di UGM dengan Pari Jogja. Kalau teman-teman mau bergabung silakan. Nah, materi yang saya akan bawakan pada siang hari ini akan meliputi tentang teknik objek lokalisasi. Jadi kita akan membahas apa sih teknik SLOB ini yang kita sebut SLOB ya, teman-teman radiografer di sini. Lalu juga kita sebenarnya penggunaan SLOB ini sendiri buat apa gitu. Terus juga bagaimana cara melakukannya, apa yang harus diperhatikan ketika melakukan SLOB, keuntungannya apa, manfaatnya apa, kerugiannya apa, dan juga nanti saya akan memberikan simulasi tentang cara teknik SLOB itu sendiri. Kita lanjut. Jadi pertama mungkin sebenarnya sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dena. Jadi pengawalan tentang dental imaging ada apa saja. Jadi kalau kita lihat suatu rujukan radiografi ronsen gitu ya, di sini ada berbagai macam kalau kita lihat gitu. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang lengkap sampai semuanya ada gitu ya. Nah, tapi kalau di dokter gigi sendiri, itu yang paling penting adalah yang di paling pertama ini. Teman-teman radiografer mungkin pernah lihat, siapa tahu ada yang pernah menerima rujukan seperti ini. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan. Kalau dokter gigi itu kadang-kadang suka merujuk teknik SLOB ini. Jadi, dan dia punya nama lain. Ini di formnya di RSGM 4 kebetulan ada kolom untuk SLOB. Jadi teman-teman mungkin yang langsung bekerja di instansinya berpegang dengan pasien-pasien dental atau kedokteran gigi, bisa langsung harus tahu tekniknya seperti apa untuk teknik SLOB ini. Nah, ini juga ada di RSGM UGM, dia nama lainnya juga Shift Sketch, ini sama, jadi tekniknya sama, tapi kita harus tahu nama-nama lainnya. Takutnya nanti ada dokter gigi yang melakukan rujukan seperti ini, teman-teman belum paham. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, tadi ini sudah dibahas oleh Mbak Diana juga, jadi untuk radiografi di bidang kedokteran gigi ada intraoral, ada ekstraoral 2 dimensi, ada yang juga 3 dimensi. Dan kita hari ini lebih fokus ke yang intraoral. Nah, untuk radiografi intraoral sendiri tadi sudah juga dijelaskan, ada 3 macam, ada periapikal, bite wing, dan oklusal. Jadi kalau perbedaannya 3 radiografi ini sudah tampak jelas berbeda. Kalau periapikal dia tampak dari keseluruhan struktur gigi, dari yang paling atas, bagian mahkota, sampai ke bagian akar, ujung akar. Kalau bite wing dia melihat 2 sisi, jadi atas dan bawah, setengah gigi. Kalau yang oklusal melihat keseluruhan gigi dari satu rahang atas atau rahang bawah. Dan yang kita fokuskan pada hari ini yang periapikal. Jadi tadi juga sudah dijelaskan tentang dasar radiografi periapikal. Intinya filmnya ini diletakkan di dalam rongga mulut dan sinarnya tegak lurus terhadap giginya dan filmnya. Jadi arah sinarnya paralel terhadap si gigi dan filmnya. Nah, nanti berarti ini arah proyeksinya dia berupa proyeksi ortoradial. Nanti dia diarahkan ke arah giginya, subtum interdental ini sela-sela giginya, untuk bisa sampai ke film. Nah, nanti hasilnya yang terlihat akan seperti ini, jadi full keseluruhan gigi dari atas, dari ujung mahkota sampai ujung apikal atau ujung akar gigi. Nah, sekarang kita lihat rahang atas dan rahang bawah itu kalau kita lihat anatominya seperti ini ya. Jadi ada gigi-gigi, mungkin kalau kita melihat sekilas, ini ada garisnya lurus gitu ya dok, kayak gigi itu seperti bidang datar, suatu bidang datar, dia punya bidang oklusi yang datar. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, itu sebenarnya rahang atas ini ada kurvanya. Jadi semakin ke belakang dia akan semakin tinggi, dan kalau rahang bawah dia juga semakin ke depan dia semakin naik. Jadi ada kurvanya sendiri. Makanya ini nanti akan menentukan sudut-sudut
proyeksi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Dena sebelumnya. Nah, apa buktinya? Nah, ini waktu kita lihat tampilan tengkorak gitu ya dari arah depan dan arah samping, kita lihat waktu di oklusi. Nah, ini ada derajat kemiringan tertentu dari oklusi dari gigi rang atas dan rang bawah. Jadi kalau kita lihat nggak lurus seutuhnya lurus seperti bidang datar gitu ya. Jadi ada bidang yang ada membentuk kurva. Jadi dari oklusi giginya ada membentuk kurva. Nah, nanti ini yang mempengaruhi dari 3 hal ini. Jadi titik senternya di mana, pengaturan sudut horizontalnya di mana, pengaturan sudut vertikalnya seperti apa. Nah, untuk yang titik center atau penetrasi dari sinar X ini, jadi tempat di mana kita arahin tabung sinar X itu ke area gigi. Nah, ini ada panduannya juga. Jadi selama ini untuk gigi depan, gigi yang tengah, dan sampai gigi belakang ini ada panduannya. Jadi dari bagian pertengahan hidung, ada cuping hidung, dari bagian pertengahan pupil, ada juga yang dari sudut mata. Ini adalah titik-titik di mana kita harus mengarahkan arah tabung itu. Jadi harus tepat di tengah ini. Nah, untuk sudut horizontal tadi sudah dijelaskan juga. Jadi ini sudut pergerakan secara horizontal, jadi ke kanan atau ke kiri gitu. Dan ini juga sudah ada pengaturannya sendiri. Kalau misalnya gigi depan berapa, ini sekitar 0 derajat. Kalau misalnya gigi yang agak tengah itu 45 derajat, gigi yang ke belakang lagi 75 derajat, dan gigi yang paling belakang sendiri 90 derajat. Ini pergerakan sudutnya normal untuk foto intraoral yang normal. Lalu juga ada sudut vertikal, kalau kita teman-teman melihat di alat X-ray yang untuk dental, ini kalau kita lihat bagian cone-nya atau tabungnya, dia punya lingkaran seperti ini, ada yang sudut, nah ini untuk pengaturan sudut vertikal. Nah ini, dia tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Dena, jadi untuk sudut vertikal sendiri ada pengaturannya masing-masing untuk masing-masing gigi, mulai dari gigi yang paling depan sampai gigi yang paling belakang itu sudah ada pengaturannya sendiri. Jadi itu mengikuti dari kurva ketinggian dari gigi yang tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, ini ada teknik yang lebih gampang lagi, jadi memang paralel, jadi kita menggunakan film holder. Kalau teman-teman radiografer sudah menggunakan holder, maka tidak perlu memperhatikan sudut vertikal, horizontal, maupun titik penetrasi. Jadi tinggal diarahin cone-nya saja ke arah lingkaran ini, pasien yang gigitnya sudah benar, pasti otomatis hasilnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi berbeda dengan yang bisektis tadi kita kira-kira gitu ya, sudut vertikalnya berapa, sudut horizontalnya berapa, kita kira-kira, tapi kalau sudah pakai holder itu sudah semuanya hilang aturan itu, jadi tinggal mengikuti holder itu saja. Nah, sekarang kita masuk ke SLOB. Tadi ini sedikit pengetahuan saja, jadi mungkin teman-teman belum ada yang belum pernah dengar tentang pembagian gigi ke gigi. Jadi untuk kita kalau di area kedokteran gigi ini ada pembagiannya, jadi bagian sektan-sektannya sendiri. Jadi ada sisi yang kita sebut dengan sisi bukal, itu sisi yang sisi dari gigi yang menghadap luar atau menghadap pipi, jadi menghadap dunia luar. Lalu juga ada palatal, ini palatal dia sisi gigi yang menghadap ke area dalam, jadi di rang atas atau menghadap palatum. Lalu juga ada sisi gigi yang menghadap lidah, itu kita sebutnya lingual. Lalu kalau misalnya dia giginya lebih ke depan, itu kita sebutnya mesial. Kalau giginya lebih ke belakang, dia arahnya kita sebut distal atau menjauhi dari midline. Nah, ini sekarang kita lihat struktur gigi gitu ya. Teman-teman radiografer di sini mungkin kalau belum pernah melihat struktur gigi seperti ini, jadi sebenarnya strukturnya 3 dimensi seperti ini. Jadi ada yang akarnya 3, ada yang akarnya 2 gitu. Terus meskipun akarnya 3 ternyata dia punya saluran yang banyak gitu, bisa lebih dari 3 gitu. Ini seperti ini ada 4 saluran gitu ya, teman-teman, dan dia radiografinya 3 dimensi. Maksudnya bentuknya 3 dimensi. Nah, sedangkan waktu kita lakukan foto radiografi itu gambarnya hanya 2 dimensi seperti ini. Dan yang kelihatan di radiografi ini hanya ada 2 akar. Nah, padahal kalau kita lihat gigi asli itu bisa sampai ada 3, bisa sampai ada 4 saluran seperti ini gitu. Nah, inilah fungsinya teknik SLOB. Jadi fungsinya teknik SLOB adalah melihat posisi lain dari suatu objek yang tumpang tindih dan menentukan posisi dan lokasi relatif dari suatu objek yang tersembunyi. Nama lainnya juga kita sebut SLOB. Dan dia ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu merubah sudut vertikal ataupun sudut horizontal. Tapi yang perlu teman-teman ingat di sini tidak merubah titik center atau titik pusat dari sinar X-nya sendiri. Jadi tabungnya jangan sampai arahnya tuh bergeser. Hanya kita menggeser dari mengurangi dan menambah sudut vertikal ataupun sudut horizontal. Mungkin tadi teman-teman kalau sudah mengerjakan soal pre-evaluasi ini sudah
menjadi pertanyaan, mungkin sekarang sudah bisa kebuka jawabannya satu persatu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa sambil dijawab nanti untuk soal post evaluasi. Nah, ini ada beberapa nama lain dari teknik SLOB sendiri. Nah, ini kadang-kadang dokter gigi itu tidak ketika menulis rujukan gitu ya ke lab atau ke tempat rumah sakit instansi radiologi gitu, dia bisa menggunakan berbagai macam nama tergantung apa yang diajarkan oleh di rumah sakitnya gitu. Nah, ada namanya Clarke-Slur karena dia ditemukan oleh penemu yang bernama Charles Clarke. Lalu juga ada yang menyebutkan ini sebagai teknik buccal object atau object localization. Lalu juga ada yang menyebutkan dia sebagai teknik tube sieve, cone beam sieve, dan sieve sketch. Lalu juga yang terakhir ada yang menyebutkan ini sebagai teknik SLOB atau sublingual opposite buccal. Jadi nama-nama ini mungkin terdengar asing bagi teman-teman yang belum pernah bekerja di area radiografi kedokteran gigi. Jadi ini adalah nama-nama lain dari SLOB yang bisa dirujuk oleh teman-teman dari dokter gigi. Nah, untuk di kasusnya sendiri, jadi karena tadi dia untuk memisahkan area yang tumpang tindih dari foto, jadi bisa untuk saluran akar seperti yang tadi, misalnya saluran akarnya ada 2 atau 3 bisa kita pisahkan dengan teknik SLOB ini, lalu juga landmark anatomis di rahang, bisa berupa foramen ataupun kanalis mandibularis, gitu, saluran saraf di gigi gitu ya, di rahang bawah, itu bisa kita juga gunakan teknik SLOB. Lalu juga ada fraktur gigi, misalnya kita mau lihat garis fraktur di area gigi gitu ya, penampangnya kita bisa bedakan. Lalu juga posisi dari gigi impaksi, misalnya ada gigi taring atau kaninus gitu yang dia letaknya menyimpang, kita bisa tahu letaknya dia ada lebih ke luar atau lebih ke dalam ini, lebih ke bukal atau lebih ke palatal. Kita bisa tahu lewat SLOB ini. Lalu juga benda asing misalnya seperti jarum atau benda asing lainnya. Bisa kita ketahui juga menggunakan teknik SLOB ini. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi untuk cara melakukannya, sebelum kita melakukan teknik radiografinya sendiri, tentu karena sekarang masuk dalam masa pandemi COVID-19, gitu ya, teman-teman radiografer tetap harus memperhatikan kontrol infeksinya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan Mbak Dena, kalau kita di RSDM UNER sendiri, operator maupun radiografernya ini menggunakan APD level 2. Dan karena kita juga ini fotonya merupakan foto intraoral gitu ya, harus ada kontak dengan saliva pasien gitu, dan ini menimbulkan resiko infeksi COVID yang lebih tinggi dibandingkan teknik yang ekstraoral gitu, seperti panoramik kan dia pasiennya tidak, kita tidak memasukkan film ke dalam rongga mulut, tidak kontak dengan salivanya, sedangkan kalau ini kan kontak, pasti kontak, jadi makanya untuk kontrol infeksinya harus kita perhatikan secara benar. Jadi mulai bisa dengan kita lakukan disinfeksi dengan alatnya, lalu filmnya juga bisa kita lakukan pembungkusan gitu menggunakan strip, plastik strip gitu ya. Lalu juga kita tetap harus, meskipun menggunakan APD seperti ini, tetap harus menggunakan apron ya teman-teman, untuk perlindungan radiasinya. Nah, jadi pertama yang kita lakukan ketika teman-teman radiografer di sini menerima suatu rujukan dokter gigi dengan rujukan SLOB gitu atau sieve sketch atau tube sieve atau object localization tadi, teman-teman yang harus dilakukan pertama adalah konfirmasi dulu ke dokter gigi perujuknya gitu. Apakah dari dokter gigi perujuknya ada riwayat sudah pernah dilakukan SLOB sebelumnya, lalu apakah ada request khusus terhadap arah pergeseran tabungnya gitu. Teman harus tanyakan ke dokter gigi perujuknya. Kalau memang tidak ada dan dokter gigi perujuknya tidak tahu, kita ada 2 opsi gitu. Jika dokter gigi yang bersangkutan tidak memiliki foto sebelumnya sebagai panduan, maka foto periapikal ini kita lakukan 2 kali. 1 dengan normal, dengan posisi normal, 2 dengan teknik SLOB. Nah, ini yang lebih direkomendasikan karena langsung kelihatan gitu bedanya antara posisi yang normal dengan posisi yang sudah kita lakukan SLOB. Lalu kalau misalnya dokter gigi yang bersangkutan sudah memiliki dan sudah tahu arah shifting pergeserannya kemana gitu sebagai panduan, maka foto bisa cukup dilakukan 1 kali dan langsung dilakukan dengan teknik SLOB-nya. Nah, kenapa harus dilakukan 2 kali? Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi pertama arah proyeksinya dia tegak lurus seperti ini gitu. Ini ada 2 objek, satunya dia di depan, satunya dia di belakang. Kalau kita foto biasa seperti ini di hasil ronsen gitu ya teman-teman, ini pasti gambarannya akan superimpose atau tumpang tindih. Kita nggak bisa bedakan mana yang dia ada di belakang, mana dia yang di depan. Makanya kita rubah arahnya menjadi arah eksentrik, jadi bisa ke kanan atau ke kiri, sehingga ada pergeseran di sini dari objeknya. Jadi kita tahu mana yang ada di belakang, mana objek yang ada di depan. Nah, ini adalah
prinsip dasar dari teknik SLOB. Jadi makanya kita perlu ada foto yang pertama, lalu kita bandingkan dengan foto yang telah kita lakukan teknik SLOB. Nah ini, jadi radiograf pertama itu adalah mutlak harus ada gitu ya dalam melakukan teknik SLOB, entah itu sudah dilakukan oleh dokternya sebelumnya ataupun dilakukan waktu teman-teman menerima rujukannya, karena ini akan sebagai panduan utama dari pembacaannya nantinya, pembacaan dari dokter gigi radiologinya ataupun dari dokter gigi yang merujuk. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk dalam teknik SLOB ini? Ada dua pergerakan. Jadi yang pergerakan pertama adalah pergerakan secara horizontal dan juga pergerakan secara vertikal. Nah, kalau pergerakan secara horizontal ini ada yang kita sebut dengan mesial shifting dan juga distal shifting. Jadi kalau mesial tadi sudah saya jelaskan, mesial itu dia lebih ke depan, kalau distal dia lebih ke belakang atau menjauhi dari midline. Jadi ini pergerakan tabung X-ray secara horizontal. Kalau vertikal tentunya dia pergerakannya hanya ke atas dan ke bawah, jadi upper shifting dan lower shifting. Nah, berapa sih besar penambahan atau pengurangan sudut? Tadi sudah ada yang menanyakan. Jadi kalau secara teori, dia kurang lebih 20 derajat pergerakannya, besar sudutnya. Jadi dari sudut normal tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dena sebelumnya, itu bisa kita tambahkan 20 derajat atau kurangi 20 derajat, tergantung kita pergerakannya mau ke arah mana. Nah, semakin berdekatan objek yang akan dilihat, maka semakin sedikit pergerakan yang diperlukan. Jadi makanya tadi mungkin Mbak Dena menjawab 5 derajat karena mungkin dirasa objek yang mau dilihat saluran akar gitu itu sangat dekat. Jadi cukup dengan 5 derajat saja sudah bisa menampakkan. Tapi kalau secara teori, secara normal itu adalah sekitar 20 derajat pergerakannya ya. Nah, ini. Jadi tadi ada sudut-sudut yang kita normalnya untuk horizontal gigi depan 0 derajat, untuk gigi taring 45 derajat, gigi agak belakang 75 derajat, gigi paling belakang 90 derajat. Nah, ini bisa kita tambahkan atau kurangi sebesar 20 derajat. Jadi misalnya ini mau foto gigi paling belakang gitu ya. Ini kan sudutnya dia 90 derajat. Nah, kita bisa arahkan mau geser ke depan atau ke belakang, ke mesial atau depan, ke belakang atau distal. Jadi kita tambahkan saja misalnya mau ke distal berarti sudutnya akan lebih besar. 90 ditambah 20. Jadi sudutnya 110 derajat. Kalau misalnya dia mau digeser ke mesial gitu, mesial shifting maka 90 dikurangi 20. Jadi sudutnya hanya 60 derajat. Dan biasanya kalau pergerakan secara horizontal ini cenderung untuk melihat objek-objek yang memiliki dimensi vertikal. Jadi seperti saluran akar tadi, akar gigi kan dia posisinya kan vertikal dari atas ke bawah gitu ya. Itu pas kalau kita lakukan dengan pergeseran tabung secara horizontal. Nah, beda dengan kalau yang pergeseran tabung secara vertikal itu dia cenderung untuk melihat dimensi yang memanjang secara horizontal. Contohnya saluran saraf pada rang bawah atau kanalis mandibularis, itu kita cenderung melakukan pergeserannya secara vertikal. Dan ini tetap sama, jadi ada panduannya tadi yang normalnya segini, yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dena. Jadi untuk gigi depan dia rang atas dan rang bawah berbeda. Jadi ada yang 40 derajat, ada 45, 30. Nah, kalau pada teknik SLOB dia ditambahkan atau dikurangi 20 derajat tergantung pergerakannya mau ke atas, ke upper, atau lebih ke bawah, lower shifting. Nah, ini contoh gambarannya. Jadi ketika radiograf pertama diambil, dia derajatnya dia langsung tegak lurus sesuai dengan sudut yang normal gitu ya teman-teman. Jadi dia posisinya tegak lurus dengan si gigi dan filmnya. Lalu waktu foto yang kedua, waktu melakukan teknik SLOB-nya dia digeser ke bawah seperti ini. Atau kita sebutnya tadi lower shifting. Dan dikurangi sekitar 20 derajat. Nah, ini tampak perbedaannya pengambilan arahnya. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini jangan sampai teknik SLOB atau pergeseran tabung tadi jangan merubah titik center atau pusat atau titik penetrasi dari sinar X-nya sendiri. Jadi tabungnya itu jangan tetap arahnya itu ke pusat filmnya, ke gigi dan filmnya, tapi jangan digeser gitu. Kalau misalnya kita lakukan pergeseran dari filmnya atau melakukan pergeseran dari tabungnya gitu, ini seperti ini, dia harusnya tepat di tengah dari gigi, dia akan jadi kepotong filmnya dan akhirnya menimbulkan gambaran cone cutting atau gambaran putih seperti bulan sabit seperti ini. Jadi kan cone bentuknya dia seperti lingkaran, ketika sensornya letaknya tidak pas atau sinarnya tidak pas mengenai film gitu karena teman-teman melakukan pergeseran dari titik senternya sendiri, akhirnya ada gambaran dia tidak terekspos di sini. Jadi ini gambaran cone cutting, gambaran putih berupa gambaran bulan sabit. Jadi
Yang dirubah untuk teknik SLOB hanyalah sudut vertikal dan sudut horizontal saja. Nah, ini mungkin ada istilah juga, jadi mungkin teman-teman radiografer yang bekerja juga bukan di bidang kedokteran gigi gitu ya, jadi juga sering mendengarkan istilah tube tilting gitu. Jadi antara tube shifting dan tube tilting ini berbeda gitu teman-teman. Jadi kalau shifting memang kita lebih sering digunakan untuk istilah di kedokteran gigi gitu ya. Jadi untuk lebih sering dipahami oleh dokter gigi itu sebagai suatu shifting itu adalah pergeseran badan tabung secara keseluruhan. Jadi kayak tadi kita geser ke depan itu kita sebutnya shifting ke depan, kalau kita geser ke belakang ya shifting ke belakang. Jadi arah keseluruhan badan tabungnya saja yang bergeser. Tapi kalau di radiografer di radiologi umum mungkin pernah ada istilah tube tilting. Nah, ini dia berbeda ternyata. Mungkin ini yang harus hati-hati. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di dua tempat gitu di instalasi radiologi gigi, pegang dua alat, radiologi umum dan radiologi gigi gitu. Ini ternyata istilahnya berbeda. Jadi jangan sampai ketukar-tukar gitu. Kalau di gigi kita nyebutnya pergeseran tabung itu shifting, tapi kalau di radiologi umum itu dia kebalikannya. Kalau kita sebutnya mesial shifting, geser ke depan, dia nyebutnya distal tilting. Jadi arah sinarnya diarahkan ke distal. Tapi kalau kita sebutnya distal shifting, ternyata di radiologi umum dia nyebutnya mesial tilting, karena tilting ini arah sinarnya kemana. Arah sinarnya lebih ke depan, tapi kan tabungnya lebih ke posterior atau lebih ke belakang. Jadi berkebalikan, jangan sampai ini itu menjadi kesalahpahaman gitu nanti waktu teman-teman melakukan radiografi SLOB ini. Baik antara operator, dokter perujuk, sama dokter radiologisnya yang akan melakukan pembacaan. Nah, apa yang dilakukan setelah post exposure? Jadi kalau setelah post exposure kita bisa lakukan pencatatan dan harus diinformasikan gitu mengenai arah pergeseran tabungnya kemana kepada dokter perujuk dan juga dokter radiologis yang akan membaca. Karena ini sangat penting, jadi bisa dengan memberikan label gitu, atau memberikan catatan ke direkam medisnya tentang arah pergeserannya kemana. Karena nanti bisa tahu membedakan ini sebenarnya objeknya ada di mana, di luar atau di dalam, itu bisa kita lihat dari ini. Ini jadi merupakan suatu hal yang sangat penting harus dilakukan oleh teman-teman radiografer. Jadi memberikan catatan dan menginformasikan tentang arah pergeseran tabung yang telah dilakukan. Lalu kalau misalnya tadi hanya dilakukan satu kali langsung ke teknik SLOB-nya, kalau bisa teman-teman radiografer mintakan ke pasien atau ke dokter gigi sebelumnya tentang foto yang pertama gitu, foto yang waktu dia fungsi normalnya seperti apa. Lebih bagus lagi kalau pasiennya sudah ada membawa langsung foto yang pertama yang posisinya masih normal gitu. Jadi kita bisa langsung ada perbandingan antara foto yang pertama dengan foto yang kedua. Nah, yang jadi susah di sini yang menjadi problem kalau misalnya teman-teman tidak bisa mendapatkan foto yang pertama, sedangkan pasiennya hanya minta di foto langsung yang teknik SLOB-nya saja. Nanti mungkin dari dokter radiologisnya akan memberikan pertimbangan dan interpretasi secara khusus sendiri untuk kasus seperti demikian. Nah, kenapa sih kok teknik SLOB ini menjadi penting gitu? Kenapa kok ada tag prinsip seperti ini? Mungkin ini sekedar just to know untuk teman-teman radiografer, karena ini sebenarnya adalah tugasnya dokter gigi sejawat dan juga dokter gigi radiologis gitu ya, dokter radiologis dalam melakukan pembacaan. Tapi teman-teman mungkin ingin tahu kenapa sih kok SLOB itu menjadi suatu radiografi yang penting dilakukan gitu, menjadi salah satu pilihan modifikasi di teknik radiografi intraoral itu karena ada prinsipnya. Jadi kepanjangannya SLOB sendiri adalah semi-lingual opposite buccal. Ini juga ada di soal pre-evaluasi dan post-evaluasi, jadi bisa dihafalkan. Jadi kepanjangannya adalah semi-lingual opposite buccal. Nah, ini dia pengertiannya adalah kalau di lingual dia bergeraknya sama, kalau di buccal dia bergeraknya berlawanan. Nah, ini ada keterangannya. Jadi kalau antara objek dan pergerakan tabung itu bergerak dalam arah yang sama, berarti objeknya itu ada di bagian lingual atau di bagian dalam. Jadi objek itu akan selalu mengikuti arah pergeseran tabungnya kalau misalnya dia objeknya memang terletak di dalam gitu. Kalau misalnya objeknya ada di luar atau di bagian buccal, jadi pasti dia akan bergeraknya berlawanan dengan arah tabungnya. Misalnya kita geser tabungnya ke arah bawah, ternyata objeknya lebih ke atas, berarti dia ada di buccal atau di bagian luar. Nah, ini contoh gambaran ilustrasinya. Jadi kalau kita lihat posisi normalnya itu seperti ini, fotonya kita ambil tegak lurus terhadap gigi dan film, pas tepat di tengah, dia akan ada muncul, ini ada dua objek yang lingkaran dan objek segitiga. Objek lingkaran dia ada di bagian luar, kalau objek segitiganya ada di bagian dalam. Kalau kita lihat hasilnya, maka fotonya akan tumpang tindih seperti ini, kita tidak bisa bedakan. Nah, ketika kita lakukan pergeseran ke distal, dia
ternyata objeknya bergerak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang kuning dia ada di sebelah mesial, kalau yang distal dia ada yang di segitiga ini ada di sebelah distal. Jadi otomatis yang objek yang kelihatan bedanya mana objek yang ada di luar, mana objek yang di dalam gitu. Dan juga misalnya kita lakukan pergeseran ke mesial, ternyata yang di mesial ini adalah objek yang segitiga, sedangkan di distal atau paling belakang ini objek yang lingkaran. Jadi kita kelihatan bedanya mana sih objek yang di luar, mana objek yang di dalam gitu dari gigi. Dengan prinsip ini, pokoknya yang dia mengikuti arah distal, misalnya ini seperti distal, ternyata yang ada distal ada segitiga, berarti objek yang di distal ini adalah yang lingual, karena dia prinsipnya adalah same lingual atau di bagian dalam gigi. Mungkin agak susah teman-teman kalau langsung menghafal seperti ini, karena ini menggunakan logika juga, jadi harus dipelajarin pelan-pelan. Jadi prinsipnya intinya seperti ini, kita akan membedakan antara objek yang di luar dan juga di bagian dalam dari rongga mulut. Next. Nah, ini untuk pergerakan yang secara vertikal. Jadi juga ada dua, upper dan lower. Jadi kalau misalnya kita lakukan pergerakan ke upper, maka kalau kita gerakan ke atas, berarti harusnya yang ke atas, yang juga ada di atas adalah yang di lingual. Karena semilingual, kalau dia yang kita arahin ke atas ternyata di objeknya ada di bawah, berarti kan berlawanan, berarti opposite dari bukal. Jadi dia letaknya ada di luar atau di bukal. Sedangkan kalau yang lower sama, jadi kita arahin cone-nya lebih ke bawah. Ini kelihatan kalau misalnya kita arahin ke bawah, ternyata objek yang segitiga ini tetap ada di bawah, berarti dia same lingual, berarti dia ada di lingual. Yang berlawanan yang justru ada di atas, ini yang opposite-nya, berarti ada di bukal. Jadi prinsipnya adalah SLOB tadi yang menjadi prinsip utama, same lingual, opposite, buccal. Nah ini prinsipnya, arahnya, jadi contoh kasusnya, jadi kita melihat saluran akar seperti ini, biasanya untuk kasus perawatan saluran akar, gitu, perawatan saraf pada gigi, kalau giginya sudah mati atau nekrosis, maka harus dilakukan perawatan dari saraf giginya. Nah ini ada kita harus, dokter gigi itu harus melakukan pengukuran dari panjang akarnya sendiri seperti ini. Nah kalau kita lihat seperti ini, itu akan sangat susah gitu kalau misalnya kita gunakan teknik yang biasa. Makanya kita harus lakukan teknik SLOB ini untuk bisa membedakan gitu antara akar yang sebelah sini, saluran yang sebelah dalam dan saluran sebelah luar. Jadi kelihatan di sini ada perbedaan, maka langsung kita bisa ukur secara pasti berapa panjangnya. Kalau ini juga contoh kasus lainnya, mungkin kalau ini di gigi bawah gitu ya, teman-teman, di gigi geraham bawah ada dua saluran, ternyata waktu kita lakukan SLOB itu ada 4 saluran seperti ini yang dirawat. Nah ini bisa kita buka dengan teknik SLOB. Lalu juga ada ini sama, jadi ini selalu melihat jumlah saluran akar lagi. Jadi memang untuk kasus SLOB sendiri memang cenderung lebih sering untuk kasus endodontik atau kasus perawatan saluran akar. Biasanya yang merujuk adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi. Jadi memang dia ingin memisahkan antara akar yang sebelah dalam dan luar. Untuk kasus lainnya mungkin gigi impaksi ini juga bisa. Jadi teman-teman misalnya ada gigi impaksi, gigi taring yang impaksi di rang atas, dia posisinya kita nggak tahu dia lebih di luar atau di dalam dari gigi. Apakah dia ada di sebelah depan dari area mulut atau dia ada di belakang gitu kan, susah kalau kita hanya lihat foto seperti ini. Nah bisa kita lakukan swab SLOB ini atau swab, kita bisa geser lakukan ke distal atau palatal, kita bisa langsung lihat pergeserannya ke arah mana. Jadi seperti ini posisi giginya, pertama di sini waktu kita geser ke distal, dia ternyata letaknya juga lebih di distal dari gigi gitu, tetap ada di distal dari giginya. Jadi otomatis dia posisinya ada lebih di palatal atau di dalam dari rongga mulut. Jadi ada di langit-langit mulut atau di palatal. Karena dia same lingual atau same palatal. Lalu ini Mohon juga maaf Dokter Aga, sebentar saya interupsi ya. Untuk hostnya, panitia dari Pari, mohon bantuannya. Jadi layarnya ada coretan-coretan, apa bisa dihilangkan? Apa ada yang online sekarang ini untuk panitia Pari? Apa bisa dibantu? Mohon bantuannya nih panitia Pari untuk dihilangkan coretan-coretan di layar share screen pemateri. Ngapunten Dokter Aga, monggo silakan dilanjutkan kembali ya. Ya, saya lanjutkan, jadi kurang sedikit lagi. Teman-teman ini tinggal contoh kasus sama kita lakukan simulasi nanti.
Jadi ini juga contoh kasus lainnya. Jadi ketika ada benda asing seperti ini berupa benda metal atau benda logam gitu. Kalau kita foto periapikal ternyata ada benda ini letaknya ada di sebelah mana gitu. Kita bisa lakukan dari teknik SLOB ini sendiri. Jadi pergerakannya secara vertikal seperti ini, kita lakukan pergeseran ke arah bawah. Ternyata objeknya itu semakin ke atas. Jadi yang awalnya di sini dia semakin ke atas. Berarti dia berlawanan dengan arah pergeseran tabungnya. Maka di sini bisa kita simpulkan gitu, dokter giginya bisa menyimpulkan kalau misalnya objeknya ini berlawanan dari arah pergeseran tabung. Jadi tadi same lingual opposite bukal, berarti dia yang opposite itu ada di bukal. Jadi otomatis objeknya dia ada di sebelah luar dari gigi atau di bukal. Lanjut, ini yang contoh kasus selanjutnya tadi yang saya bilang untuk foto saluran saraf girang bawah ada anatomi kanalis mandibularis seperti ini. Biasanya kalau kita mau lakukan pencabutan gigi gitu teman-teman dokter gigi pasti pengen tahu gitu apakah giginya akarnya kena ini atau enggak, apakah ada relation atau apakah ada hubungan dengan si kanalis ini atau enggak, karena kalau misalnya kena itu akan terjadi parastesi gitu, ditakutkannya bisa terjadi parastesi gitu. Makanya ini harus hati-hati. Kadang-kadang teman-teman bedah mulut itu juga melakukan rujukan ini. Jadi ketika awalnya radiografinya hanya tampak seperti ini pada posisi normal, ketika dilakukan pergeseran tabung ke arah bawah, ternyata objeknya dia lebih ke arah kebalikannya, ke arah atas. Jadi dia geser ke bawah, ternyata objeknya lebih ke atas dibandingkan yang normal. Berarti dia berlawanan arah, jadi letaknya lebih di bukal. Ternyata waktu dikonfirmasi dengan teknik radiografi 3 dimensi, ternyata benar gitu. Ternyata si salurannya ini ada di sebelah luar atau di bukal. Ini sama, jadi untuk yang radiografi pertama, dia tampaknya seperti ini, nggak jelas. Jadi apakah dia terkena gigi atau enggak gitu saluran sarafnya. Ternyata waktu kita lakukan pergeseran tabung ke bawah, ternyata dia si salurannya lebih ke bawah juga mengikuti arah pergeseran tabungnya. Maka objeknya berarti ada di arah lingual, same lingual opposite bukal tadi. Jadi pokoknya yang ikut arah geser tabung itu dia ada di dalam, kalau berlawanan dia ada di luar. Itu adalah prinsip dari SOT. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari teknik SLOB ini sendiri? Jadi memang untuk kelebihannya sendiri, memang dia bisa memberikan informasi diagnostik yang lebih lengkap gitu bagi dokter gigi. Jadi tidak hanya dari satu pandangan, tapi ada dua pandangan berbeda gitu. Jadi dokter giginya tahu letaknya di mana. Lalu ini juga bisa menjadi opsi pengganti dari radiografi advance 3 dimensi gitu ketika kalau misalnya di instansi teman-teman radiograf semua itu belum ada memiliki gitu radiografi 3 dimensi, entah itu CBCT, CT atau MRI gitu. Bisa kita lakukan dengan ini gitu. Ketika dokter giginya ingin melakukan mencari informasi tambahan tentang posisi gigi. Kalau tekniknya lebih simpel gitu ya, hanya menggunakan teknik intraoral seperti biasa dan filmnya juga film yang ukuran biasa, film gigi, film dental, dan otomatis biayanya relatif murah kalau kita bandingkan dengan radiografi yang 3 dimensi. Nah, kekurangannya karena dia ini melakukan pergeseran sudut gitu, sudut horizontal dan sudut vertikal, otomatis hasil radiografnya akan menjadi kurang tajam. Dan akhirnya ada distorsi, meskipun distorsinya cenderung minimal, tapi tetap terjadi lebih besar daripada yang saat ketika lakukan posisi normal. Nah, gambaran yang semulanya tidak superimpose, malah menjadi superimpose kalau kita lihat di pergeseran dari hasil SLOB. Makanya itu kalau kita lakukan teknik SLOB, indikasinya dulu harus spesifik. Mau lihat apa? Mau lihat akar gigi kah? Mau lihat saraf kah? Atau mau lihat apa gitu. Kalau kita mau lihat semuanya langsung jadi satu, mau letaknya di mana agak susah gitu. Jadi karena yang awalnya tidak superimpose jadi superimpose, yang awalnya superimpose jadi tidak superimpose kalau di teknik SLOB. Nah, terus untuk teknik SLOB sendiri belum dapat menggantikan secara utuh teknik radiografi advance 3 dimensi. Jadi memang kalau radiografi advance 3 dimensi ini bisa kita putar-putar gitu ya hasil radiografnya secara lengkap. Tapi kalau ini terbatas, masih tetap lebih terbatas daripada yang advance 3 dimensi. Lalu karena ini merupakan modifikasi dari teknik radiografi intraoral, otomatis peningkatan resiko penularan COVID-19-nya lebih tinggi dibandingkan kalau kita foto ekstraoral tadi seperti yang CBCT, panoramik, dan lain sebagainya. Lalu juga yang terakhir perlu komunikasi yang komplit antara dokter gigi perujuk dengan operator. Tadi untuk menghindarkan kesalahpahaman dan juga pentingnya tadi dari operator menginformasikan kepada dokter gigi perujuk dan juga dokter gigi radiologis untuk memberikan informasi tentang arah pergeseran tabungnya ke arah mana. Jadi kalau sampai operatornya lupa gitu, gesernya tadi ke arah mana gitu. Terus
ditanyain sama dokter giginya juga nggak bisa jawab atau jawabnya ngasal gitu, nanti otomatis akan terjadi kesalahan pembacaan atau kesalahan interpretasi. Ini yang perlu menjadi perhatian khusus dari teknik SLOB. Kita lanjut ke simulasinya. Ini sebenarnya saya pengennya langsung live demo gitu ya. Cuma ternyata waktunya juga terbatas, jadi langsung saya bikinkan hasil rekaman dari berupa video. Ya, apakah suaranya terdengar, Dokter Dina? Suara belum dokter, kecil sekali. Yuk, sebentar. Saya izin share screen ulang. Sebentar, saya stop share dulu, share screen lagi. Ya, apa sudah terdengar? Terdengar. Ampun, jelas dokter. Ya, jadi nama-nama lainnya ya untuk teknik SLOB. Jadi teman-teman mungkin harus pernah tahu gitu. Takutnya dokter perujuknya menggunakan nama yang lain gitu. Teknik SLOB ini sendiri, jadi kepanjangannya sendiri semilingual opposite buccal. Nah, ini kita umpamakan ada gigi gitu ya teman-teman, terus ada objek yang jadi letaknya di luar dari gigi, seperti ini yang objek merah, lalu kita lakukan foto, ini pura-puranya foto, lalu ternyata hasil radiografinya seperti ini gitu. Ya tuh ada di sela-sela gigi. Nah, sekarang kita pindahkan objeknya, dia ada di bagian dalam dari gigi, kita lakukan foto, ternyata gambarannya sama gitu. Dia letaknya ada di sela-sela gigi seperti ini. Nah, ini kayak mana kita membedakannya gitu. Nah, ini ada beberapa macam, bisa radiografi 3 dimensi, bisa SLOB. Nah, bisa yang hari ini kita pelajari adalah yang SLOB. Nah, ini contoh prinsipnya. Misalnya kita simulasikan pakai objek seperti ini gitu. Jadi ada objek yang di depan sama belakang. Nah, kita lihat ini posisi sinarnya menggunakan center ya, teman-teman. Di sini objek yang paling luar atau buccal, objek yang di dalam lingual. Kalau kita fotonya tegak lurus atau foto posisi normal, dia akan nampak hasil radiografinya seperti ini. Jadi tumpang tindih satu sama lain. Jadi agak susah dibedakan gitu teman-teman, mau yang dia ada di depan atau belakang. Makanya kita lakukan pergeseran, bisa ke arah kiri sebanyak 20 derajat, kita lihat ada perbedaan di sini. Jadi bayangannya yang di belakang dia lebih ikut ke kiri gitu, yang di depan dia lebih ke kanan. Jadi mengikuti prinsip SLOB tadi, kalau searah dengan pergeseran tabung, dia letaknya ada di dalam. Karena digeser ke kiri, objek yang di kiri berarti ada di belakang. Ini contoh gambaran teknik SLOB secara keseluruhan. Nah, setelah itu kalau kita lakukan pergeseran ke arah kanan seperti ini gitu. Nah, ini kelihatan lagi bedanya gitu. Objeknya jadi terpisah. Jadi objek yang mengikuti di sebelah kanan berarti ada di belakang. Di garpunya karena dia letaknya di belakang pasti akan tetap searah dengan pergerakan dari tabungnya. Seperti ini. Tetap ada di sebelah kanan karena tadi digesernya ke kanan kalau objeknya di belakang. Kalau di depan dia berlawanan, justru ada di sebelah kiri. Fokus ke pergerakan tabungnya yang secara horizontal. So pretend the X-ray sensor is in my mouth and we're doing a lower molar X-ray. So she places the sensor in there and then she's going to take one X-ray, and that's typically you want that X-ray to be straight on. And then you want to press the button
and you don't want the patient to move, and you don't want the sensor to move. You want to come right back to the patient and move the X-ray tube head either mesial or distal. And based on that, your X-ray is going to adjust based on that X-ray tube head movement. And I want you to see exactly how much she moves, because the amount of movement that she does has an impact on how much of that split you're going to get in your X-ray. So Michelle, can you do that again? Of course. Here's the straight angle, the mesial angle, and then the distal angle. So it's not an itty-bitty move. It's quite a drastic movement, but you always want to make sure that you're still capturing that sensor in your X-ray. Nah, kalau kita mau pakai film holder gimana? Gitu. Ini bisa lebih mudah jatuhnya daripada kita tidak menggunakan holder. Jadi seperti teman-teman yang kita tahu, teknik paralel ini menggunakan holder. Jadi otomatis untuk radiograf pertamanya kita langsung arahkan ke lingkarannya saja, kita posisikan. Udah. Sama teman-teman harus hafal gitu, sudut horizontalnya berapa, sudut vertikalnya berapa, titiknya di mana gitu. Kalau paralel kan sudah langsung otomatis. Setelah itu kita ganti filmnya. Kalau misalnya pakai masih film konvensional gitu, teman-teman belum yang langsung nyambung ke digital SSD ya, kita bisa lakukan foto yang kedua gitu. Nah, ini bisa kita geser ke arah vertikal dari sana. Ini bisa kita hilangkan si lingkarannya. Yang normalnya segini gitu teman-teman, tadi segini, kita geser ke arah mesial sekitar 20 derajat seperti ini. Ini menggunakan panduan dari holder tadi. Tanpa teman-teman harus menghafal besar sudut. Kalau misalnya kita lakukan distal shifting, maka kita geser ke belakang radiograf yang kedua pada teknik SLOB. Ini posisinya lebih ke belakang. Waktunya tinggal 2 menit ya, Dr. Aga. Ya, Punten. ya, tinggal sedikit lagi, tinggal satu video ini sampai. Selanjutnya untuk pergerakan yang secara vertikal, ini kurang lebih sama ya, cuma pergerakannya ke atas atau ke bawah, upper or lower. Kalau gigi depan seperti ini, posisi normalnya seperti ini ya, karena posisi gigi depan kan agak miring kan, jadi bukan lurus. Jadi posisinya dia ada tepat mengarah ke bawah hidung atau philtrum. Kalau kita lakukan upper shifting berarti tabungnya lebih ke arah atas, lebih curam daripada yang normal. Kalau kita lower shifting otomatis agak lebih mendatar. Ini contoh kasusnya tadi, misalnya kita mau lihat saluran saraf mandibular kanal di rang bawah. Nah ini kan tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dia bisa superimpose gitu. Kita apakah giginya kena dengan kanalis atau enggak gitu. Apakah dia hanya superimpose saja, itu bisa kita bedakan dengan teknik SLOB ini. Ini ada berbagai macam relation gitu, hubungan dengan gigi. Kalau normalnya dia gambarannya seperti ini, ya tampak seperti superimpose ketika kita lakukan SLOB. Jadi misalnya kanalis mandibularnya ada di sebelah luar dari gigi. Nah ini kita lakukan pergeseran ke arah bawah atau lower shifting. Nah ini ternyata si sarafnya dia ikut ke atas, saluran sarafnya lebih ke atas daripada yang normal. Maka dia ada di sebelah dari luar, padahal kita geser ke bawah dia berlawanan, dia ke atas, dia di sebelah luar. Lalu ini juga ada yang di sebelah lingual, ini dia di bagian dalam. Kita lakukan geser ke bawah, ternyata dia tetap di bawah, semakin ke bawah juga, jadi ikut ke bawah searah dengan pergerakan dari tabungnya. Maka objeknya ada di lingual atau di bagian dalam dari. Nah bagaimana kalau misalnya ini kena gitu, ada di tengah-tengah, kena si akar, dia tidak akan ada pergerakan gitu. Jadi letaknya dari kanalisnya tetap ada di situ. Tidak lebih ke bawah atau tidak lebih ke atas. Ya, kurang lebih seperti itu untuk simulasinya.
Jadi bisa saya simpulkan untuk teknik SLOB ini merupakan teknik modifikasi radiografi intraoral yang dapat menampilkan posisi berbeda dari suatu objek dengan cara memisahkan objek yang tumpang tindih, dilakukannya dengan cara memodifikasi sudut horizontal atau vertikal tanpa memodifikasi titik senter atau penetrasi dari tabung X-ray-nya. Lalu juga harus terdapat fotoronggen pertama dalam posisi normal dan fotoronggen kedua dalam posisi SLOB sebagai bandingan. Nah, yang harus jadi catatan teman-teman radiografer di sini adalah harus memberikan informasi tentang arah pergeseran tabung di hasil radiografnya atau di rekam medisnya agar dokter yang membaca bisa tahu. Nah, ini contoh gambarannya kalau dalam kehidupan nyata mungkin seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada orang laki-laki gitu, sepertinya rambutnya keriting gitu ya. Ternyata setelah dilakukan pergeseran, ini ada 2 orang berbeda. Nah, ini sama fungsinya seperti di radiografi periapikal SLOB ini. Ya, sekian mungkin dari presentasi dari saya. Terima kasih, Dr. Dina. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya yang luar biasa, Dr. Aga. Tentunya ini menjadi wawasan baru bagi kita semua ya. Semoga bisa diaplikasikan di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya kalau memang ini waktunya melebihi jadwal. Jadi ini langsung saja sesi tanya jawab ya. Di sini saya lihat sudah ada 3 pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan langsung ya, Dr. Aga. Yang pertama dari Bapak Satsetio FKG UHT, bila untuk mengetahui posisi gigi impaksi yang kita lakukan dari sisi mesial atau distal untuk teknik slopnya. Seperti itu pertanyaannya, apa langsung dijawab, Dr. Aga? Oke, boleh dijawab langsung, Dr. Dina. Terima kasih, Pak Setio dari FKG UHT. Jadi memang kalau untuk gigi impaksi M3 tetap bisa dilakukan dari 2 arah. Jadi bisa lebih ke mesial ataupun ke distal. Tapi cenderung kalau memang kita sebagai radiografer harus memilih gitu ya. Sedangkan radiolognya tidak bisa menentukan. Kan pasti di FKG UHT juga ada kan dokter gigi esperatnya gitu ya. Dan dokter gigi esperatnya tidak bisa menentukan gitu arah mesial atau distal. Dan juga dokter gigi perujuknya tidak memberikan informasi harus geser kemana. Saran saya lebih digeser ke arah mesial terlebih dahulu. Karena memang posisi untuk gigi itu lebih sering kelihatan kalau kita geser ke arah mesial dibandingkan distal. Tapi tetap harusnya bisa keduanya, baik mesial maupun distal tidak jauh berbeda. Gitu. Untuk jawaban pertanyaan ini, Dokter. Seperti itu untuk Bapak Satsetio sudah menjawab ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Muhlis dari RSUD Tarakan Kaltara. Jadi untuk kategori anak-anak sampai umur berapa dapat dilakukan teknik slope? Terima kasih atas jawabannya. Itu. Oke. Ya, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Dari RSUD Tarakan, jauh sekali. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi untuk anak-anak ini tidak tertutup kemungkinan untuk seluruh kasus selain SLOB gitu ya. Sama saja sebenarnya semua teknik radiografi apapun sebenarnya untuk SLOB sendiri tidak ada pantangan umur atau pantangan usia gitu. Usia tertentu sama dengan halnya radiografi yang lain gitu. Entah itu periapikal yang normal atau entah itu oklusal ataupun panoramik gitu. Tidak ada pantangan. Sebenarnya yang jadi masalah atau perhatian adalah seberapa kooperatif dari pasien itu sendiri untuk dilakukan radiografi gitu. Jadi apakah memungkinkan dari anak tersebut untuk dilakukan teknik ini gitu. Karena seperti yang kita tahu kalau misalnya usianya masih kecil gitu kan pasti ada ketakutan tersendiri dengan alat-alat X-ray gitu. Terus juga biasanya nggak mau diam gitu. Nah, itu justru bisa jadi kita kesusahan dalam mengambil radiografi yang tepat atau yang ideal. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Kalau usia terhadap X-ray-nya sendiri tidak ada pantangan tertentu. Jadi tergantung dari kooperatifan pasien. Baik, terima kasih Dr. Aga atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan terakhir sepertinya ya dari Zainur, Bapak Zainur Ramadan. Izin bertanya bagaimana menjelaskan ke pasien yang takut radiasi, sedangkan dokter gigi pengirim tidak pernah menjelaskan ke pasien dan pengantar tidak ditulis perawatan akar yang dipasang berapa. Sedangkan foto tidak bisa 1 kali foto, bisa sampai 3 kali. Mungkin ini maksudnya untuk perawatan saluran akar begitu ya, tidak cukup foto 1 kali gitu bagaimana? Oke, ini mengandung ini ya, mungkin teman-teman radiografer di sini sudah sering mendengar prinsip proteksi radiasi gitu ya, ALARA, as low as responsibly achieved gitu. Tapi ternyata sekarang sudah kalau di kedokteran gigi sendiri sudah mulai beralih nama gitu ya, jadi ALADA atau ALADAID. Jadi dia lebih ke arah spesifiknya apa indikasinya. Kalau indikasinya sudah spesifik, gitu pasiennya tepat, gitu tetap boleh dilakukan radiograf gitu. Jadi kalau untuk kasus
cara bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien terhadap bahaya radiasi gitu. Tetap kita harus, kalau bisa sebisa mungkin tetap kita harus mintakan inform consent gitu ke pasien, meskipun hanya tindakan radiografi dental gitu ya teman-teman, tetap harus ada inform consent tersendiri gitu. Apakah itu sudah tergabung sama inform consent dari rumah sakit secara satu, itu ada rumah sakit yang seperti itu, atau di instalasi radiologinya sendiri mewajibkan membuat inform consent sendiri, silakan itu diatur oleh manajemen rumah sakitnya sendiri. Jadi tetap harus ada inform consent, dan di situ adalah ada pernyataan di mana tentang bahaya radiasi gitu. Jadi tetap harus kita sampaikan tentang bahaya radiasinya seperti apa. Nah, yang perlu jadi catatan di sini adalah, jadi untuk perawatan endo memang sangat membutuhkan foto berkali-kali gitu ya, mulai dari foto diagnosis pertama gitu, terus foto untuk mengukur panjang akarnya menggunakan jarum, lalu juga foto saat dia mau pengisian gitu setelah sterilisasi gitu, setelah disinfeksi dari saluran akarnya dari kuman-kuman gitu. Lalu juga yang terakhir setelah foto setelah dilakukan pengisian gitu, ada 4 sampai 5 kali foto pasti. Apalagi kalau giginya yang dirawat lebih dari 1 gitu, pasti akan membutuhkan foto yang banyak. Nah, silakan diberikan opsi kepada pasiennya gitu. Apakah ini mau difoto, apa kalau misalnya panjang kerja memang harus secara intraoral, secara periapikal gitu. Tapi kalau misalnya untuk kasus pengisian atau foto yang lainnya, misalnya tingginya lebih dari 1, bisa kita arahkan ke foto panoramik, jadi langsung dapat semuanya gitu. Tinggal permainannya di situ aja, jadi sebisa mungkin kita tetap harus melihat berapa banyak gigi yang difoto, lalu tekniknya yang cocok seperti apa, itu nanti kita bisa sesuaikan di situ. Kalau masalah pemberian informasi kepada pasien tetap harus kita informasikan gitu, Mas. Sebagai radiografer tadi bisa, kalau misalnya radiografernya kurang paham gitu, nanti tinggal membaca dari inform consent-nya itu sendiri. Ini itu Dokter Dina. Iya, baik. Jadi tetap berpegang teguh di atas proteksi radiasi begitu ya, Dokter. Ya. Jadi tetap memilih pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan asas proteksi radiasi seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab ya, karena waktunya mungkin juga sudah habis ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga kesabaran Bapak Ibu peserta sekalian yang masih on sampai akhir bisa membawa keberkahan ya, karena ilmu-ilmu di sini juga yang diberikan sangat luar biasa. Terima kasih. Untuk itu sebelumnya saya mohon maaf jika saya ada kekurangan sebagai moderator. Mungkin saya langsung kembalikan ke MC, ke Dr. Gigi Alhidayati. Monggo Dokter, silakan. Ya, terima kasih Dr. Dina, Dr. Aga, dan Mbak Dena atas presentasi yang sangat bermanfaat. Semoga presentasi tadi bisa menambah keilmuan dan wawasan kita mengenai teknik-teknik yang biasa dipakai di bidang radiologi kedokteran gigi. Baik, untuk post-test, link sudah kami cantumkan di fitur chat, dan link post-test ini akan kita buka sampai pukul 18 sore nanti. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin mengisi bisa mengisi hingga paling lambat pukul 18 sore ini nanti. Baik, terima kasih. Sekian dulu dari kami. Kami kembalikan ke MC Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alhidayah dan seluruh pemateri. Baik ya rekan-rekan sekalian, untuk link post-test dan link evaluasi sudah kami share di grup, di kolom chat, mungkin bisa diisi sampai nanti pukul 6. Jadi jangan khawatir, kita masih buka sampai pukul 18 untuk bisa diisi dengan santai. Mungkin sudah ada yang berangkat dinas siang. Baik, untuk sementara kami akan tutup acara ini. Mohon maaf, ya begini ya seninya, seninya daring, terkendala waktu karena mungkin ada sinyal dan lain sebagainya. Terima kasih atas atensi dan perhatian dan kesabaran para peserta sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para narasumber atas share ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kegiatan sebagai radiografer. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas atensinya. Mohon maaf secara pribadi dan panitia apabila ada kekurangan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam semangat bahagia radiografer Indonesia.
bersama sejahtera mendunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya. Tes. Yeay.